kita lanjutkan lagi perbincangan kita ini masih seputar tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tentang keraguan-keraguan Anda seputar asuransi masih di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Bu Nona, ini tentunya sudah menjadi keinginan dari setiap orang, setiap apalagi kepala keluarga maupun breadwinner untuk menjadi andalan untuk keluarganya. Terus mereka kan banyak yang belajar juga dari orang tuanya nih ya Bu Nona. Ini kadang-kadang ini ada yang beranggapan gini nih, orang tua kita dulu nggak apa-apa kok baik-baik aja nggak pakai asuransi, kenapa sekarang kita mesti pakai asuransi? Nah itu gimana tuh Bu Nona? Iya. Memang sih gitu orang tua kita baik-baik aja dulu gitu kan. Tapi kan kita yang sekarang kan nggak mau baik-baik aja, kalau bisa lebih baik kan gitu kan hidupnya kan. Yang kedua adalah zaman sekarang, kehidupan sekarang itu lebih kompleks dibandingkan yang dulu. Zaman sekarang, zaman sekarang orang bisa sakit gara-gara macet. Karena stres. Stres, gitu kan? Betul. Zaman sekarang lifestyle itu bisa bikin kita juga sakit dan rentan. Exactly, makanan-makanan dan sebagainya. Polusi. Sekarang banyak banget loh penyakit-penyakit dari kita salah makan, polusi udara, stres ya kan. Makin detail ya sekarang ya. Iya. Katanya nggak mau nanya. Katanya nggak mau nanya. Saya mau nanya. Ini sama halnya dengan jargon tadi gitu ya, orang nilai-nilai yang orang percaya zaman dulu orang nggak perlu pakai asuransi, oke aja. Ada juga yang bilang bahwa mati hidup di tangan Tuhan, rezeki di tangan Tuhan. Kenapa kita mesti repot-repot proteksi dalam bentuk asuransi kalau memang sudah ada Tuhan yang menentukan rezeki kita? Iya. Nah, gimana nih menanggapinya? Memang rezeki itu di tangan Tuhan, rezeki itu nggak pernah tertukar gitu kan. Tapi kan ingat bahwa Tuhan memberikan akal dan pikiran kepada manusia untuk berusaha. Tuhan memberikan rezeki kepada kita, tapi Tuhan juga nggak mau kita duduk-duduk aja terus rezeki. Ada nggak rezeki yang ini ya, yang jatuh gitu aja. Itu pertama. Yang kedua adalah Tuhan udah menyuratkan kepada kita kapan sakit, kapan meninggal, tapi nggak ada itu yang namanya notification. Lu sakitnya sampai segini ya, nggak ada gitu loh. Makanya karena kita memiliki akal, kita harus juga mempersiapkan. Rezeki memang udah ada yang atur, tapi berusaha manusia sudah harus karena kecuali kita nggak diberikan akal dan pikiran. Nah itu tadi. Itu bentuk usaha juga dari proteksi. Saya punya pertanyaan iseng boleh nggak Bu ya? Boleh, udah. Beberapa teman saya juga kebetulan kerja di asuransi. Saya menemukan satu kesamaan kalau mereka menawarkan saya itu. Mereka suka menggunakan kata ini amit-amit ya, terus ngetok-ngetok meja saya. Iya. Terus dia bilang nggak usah nanya aja. Aduh, nyesel nggak kesempatan namanya nyesel ya. Jadi bilang Emang itu pertanyaan nggak Kenapa penting ya? ketok mejanya kan? Tapi emang diajarinnya emang amit-amit ngetok meja. Nggak ada trainingnya. Tapi jangan salah, itu bukan cuma di Indonesia aja. Kalau di luar negeri juga Knock on wood. Sorry ya, this is knock on wood ya gitu. Indonesia banget. Oke. Pertanyaan Saya pikir pertanyaan pinter nanti ya. Oke. Mau nanya lagi nih Bu. Ini buat ini dari pertanyaannya teman-teman saya yang masih muda gitu. Beda sama teman-teman beliau-beliau. Menyerang ya. Buat apa kalau misalnya masih muda butuh asuransi? Ntar aja kalau udah berkeluarga. Seperti kan sekarang masih muda, seneng-seneng hura-hura aja dulu. Karena kan ada premi yang harus dibayar. Gitu, gimana tanggapan Ibu? Oke. Itu kan kata banyak anak-anak muda. Betul. Ya, anak-anak muda justru biasanya nggak mau mainstream tuh. Iya. Anak muda itu biasanya nggak mau disamain kan gitu. Anti-mainstream. Anti-mainstream. Kalau anak-anak muda sekarang sifatnya bersenang-senang, jangan mainstream. Anak muda yang nggak mainstream dari mulai muda udah senang, berkeluarga senang sekali, dan nanti kalau sudah tua luar biasa senangnya. Itu nggak mainstream. Oke. Jadi Kenapa luar biasa senangnya pada saat nanti sudah kita pensiun atau tua? Karena semakin mudah kita memulai perencanaan keuangan, maka benefit atau manfaatnya semakin besar daripada kita telat memulainya. Dan preminya juga semakin kecil Benar ya. sekali. Benar. Di saat emang sudah ya seumur-umur kamu ya, sudah jelang-jelang senja tuh ya. Itu tuh preminya justru semakin besar karena kan Bu, baru napas aja batuk kan ya. Penyakit semakin banyak. Kalau kita muda kan masih fit kan ya. Jadi preminya juga belum, ya risiko-risiko penyakitnya masih belum terlalu besar ya. Dan ngomong-ngomong penyakit sudah banyak, asuransi ini sebenarnya adalah suatu solusi, ya. Kenapa saya katakan solusi bukan produk, suatu solusi yang mau punya uang sebanyak apapun belum tentu dia bisa memilikinya.
Karena apa? Pada saat dia sudah sakit, sudah telat, dan dia pada saat itu butuh, udah nggak bisa dia beli. Iya. Dan uang tabungannya kepake Iya, semua tuh jadinya. analogi lagi Mas Yosi. Iya. Asik. Seneng nih. Kalau analogi Ya, gimana gimana? kalau kita udah kena hujan basah, kira-kira mau nggak beli payung? Ya ngapain? Ya itu dia. Benar-benar. Itu Sama dia. ojek payung juga tuh dicuekin Iya. gitu kan ya. Nah, seperti Basah itu. gitu kan. ya. Kali kalau udah kena petir. Aduh, udah kelar, udah nggak butuh apa-apa itu namanya. Payung ya, ya. Ini tentunya pemirsa terjawab sudah ya beberapa pertanyaan-pertanyaan Anda. Mungkin beberapa yang membuat Anda ragu untuk memiliki asuransi, ya kan? Sudah dijawab tadi oleh Ibu Nona. Yosi, udah? Saya sudah jelas dan sudah cukup kenyang dengan analogi. Bayu, sudah paham? Oh, saya sudah paham. Bahkan saya bisa menarik kesimpulan dari obrolan kita hari Boleh ini. tarik sedap kesimpulannya. sekali. Jangan tarik rambut saya Ini ya. adalah hal Karena baru. Saya pakai conditioner Iya. juga soalnya. Saya akan menjelaskan kesimpulan dengan analogi. Enak loh. Enggak Oke ya? deh. Jangan. Gak usah ya Bu ya. Oke. Jadi dalam perencanaan finansial kita memang jangan terlalu cepat berpikiran negatif, lalu kemudian langsung skeptis soal investasi dan juga asuransi. Gali informasi sebanyak mungkin supaya kita tahu dan paham bahwa ini produk ini atau solusi ini bermanfaat untuk kita atau tidak. Ya, mana yang Iya kita kan? butuhkan. ya. Betul. Terus yang kedua, prinsip asuransi sebagai uang kecil yang kita bayarkan untuk manfaat uang besar di masa depan itu fungsinya untuk memproteksi kita dan tentunya untuk orang-orang yang kita cintai supaya kita tetap bisa jadi andalan. Keren banget. Terima kasih loh Bayu. ya. Sama-sama Ibu Enji. Ibu Nona terima kasih banyak. Ini Sama-sama. Yosi juga udah semakin tahu jadinya kan ya. Tahu. Asal Iya. jangan taunya analogi ya. Oh, ilmunya udah Ilmunya udah dapat Serap. ya. Iya. Baik, terima kasih juga Yosi terima udah kasih hadir juga di sini. sudah diundang ke sini. Terima kasih. Ya dan Yosi Makalu. untuk Anda pemirsa kalau mungkin Anda punya pertanyaan-pertanyaan lagi nih masih ada keraguan Anda boleh langsung aja mengirimkan pertanyaan Anda kirim melalui email di Ya. ghmd@metrotvnews.com ya. Betul sekali. Atau Anda juga bisa bertanya lewat Facebook kami yaitu My Life Manulife. Ya atau Twitter kita di @manulife_id ya dengan hashtagnya GHMD. Baik, kita akan ketemu lagi minggu depan tentunya pembahasan kita juga akan kita bedain lagi ya kan. Betul. Tapi kalau mungkin Anda masih ada keraguan-keraguan ya Makanya aku nggak mau tonton temenan dong. ah. Loh, Jangan jangan ngambek gitu Jangan dong. ngambek gitu. Makanya saksikan terus Gaya Hidup Masa Depan yang akan kembali lagi hadir minggu depan tentunya di jam yang sama. Jangan lupa Gaya Hidup Masa Depan, Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dipersembahkan oleh